Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dudin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, saya Kamelia Aniki dengan NIM 857777822, mahasiswa Universitas Terbuka Semarang, Pokjar Buaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan anak gangguan emosi yang terdapat di lembaga saya. Berikut penjelasannya. Anak dengan gangguan emosi yaitu suatu kondisi di mana perilaku dan emosi anak sangat berbeda dengan perilaku dan emosi anak-anak lain dengan usia dan latar belakang yang sama, dan menyebabkan respon emosional anak tidak tepat dan berlebihan, kesulitan dalam mempertahankan hubungan bersosialisasi, suasana hati yang buruk secara kronis, dan gejala fisik anak yang negatif seperti kelelahan. Anak dengan gangguan emosi yang terjadi di lembaga saya itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Anak dengan gangguan kecemasan. Anak yang memiliki gangguan kecemasan memiliki perasaan takut pada taraf yang sudah mengganggu fungsi hariannya. Misalnya, membuat ia menjadi sulit tidur, tidak mau pergi ke sekolah, dan berinteraksi dengan orang lain. Pada gangguan kecemasan yang dialami oleh anak menjadi sesuatu yang sulit dikontrol dan dijelaskan secara logis. Kemudian ada penyebab anak dengan gangguan kecemasan antara lain karena insecurity atau merasa tidak percaya diri, kemudian perasaan bersalah, modal dari orang tua, dan frustasi anak yang berkelebihan. Hal yang perlu dilakukan pendidik jika menemukan anak dengan gangguan kecemasan antara lain menerima anak dan menenangkan hatinya, mengajak anak melakukan bermacam-macam kegiatan seperti melihat buku, mendengarkan lagu, dan menggambar. Kemudian mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. Kemudian yang terakhir ada menjadi sumber yang membantu anak dalam memecahkan masalahnya. Selanjutnya ada anak dengan gangguan separation anxiety disorder. Anak dengan separation anxiety disorder menampilkan kecemasan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan usianya saat berpisah dengan orang tua atau sosok terdekat lainnya. Dan hal ini berlangsung paling tidak selama 4 minggu berturut-turut dan menyebabkan gangguan pada rutinitas harian dalam tingkat keparahan yang cukup tinggi. Adapun penyebab yang terjadi jika anak mengalami gangguan separation anxiety disorder antara lain karena adanya faktor genetik, gaya pengasuhan orang tua yang salah, cara berpikir anak yang salah, serta adanya pengalaman yang bersifat traumatis atau kejadian negatif yang dialami oleh anak. Kemudian, hal yang perlu dilakukan pendidik jika menemukan anak dengan separation anxiety disorder antara lain adanya terapi yang memberikan pengalaman berpisah dengan orang tua secara bertahap. Kemudian mencoba memperbaiki cara berpikir anak yang mengarah pada hal positif. Kemudian ada melakukan terapi jika orang tua memiliki ketakutan yang berlebih tentang keselamatan dan kemandirian anak. Kemudian yang terakhir ada anak dengan gangguan fobia. Ada bermacam bentuk-bentuk fobia, diantaranya spesifik fobia. Pada hal ini, anak mengalami ketakutan yang ekstrim dan mengalami rangsang fisiologis terhadap stimulus yang ditakuti, serta mengantisipasi hal yang ditakuti atau menghindar saat berhadapan dengan objek yang ditakuti. Kemudian ada social phobia atau social anxiety, di mana anak mengalami ketakutan yang nyata dan terus-menerus terhadap situasi sosial atau situasi saat harus tampil yang mengekspos anak untuk diawasi dan kemungkinan merasa malu. Selanjutnya ada school phobia. Dalam hal ini, anak mengalami gangguan yang irasional terhadap beberapa aspek dari situasi sekolah yang disertai dengan simptom fisiologis dari kecemasan sebagai hasil dari ketidakmampuan untuk pergi ke sekolah. Adapun penyebab anak mengalami gangguan fobia antara lain
Anak mengalami satu atau lebih kejadian yang menakutkan dengan suatu objek atau situasi, misalnya fobia pada ayam karena pernah dipatok sekali. Kemudian kondisi yang mengharuskan anak untuk tinggal di rumah akibat sakit atau kecelakaan dapat menjadi peristiwa umum yang mengakibatkan anak fobia terhadap sekolah. Kemudian yang kedua, karena adanya pola interaksi keluarga yang akan meningkatkan ketergantungan anak secara berlebihan terhadap orang tua. Hal yang perlu dilakukan oleh pendidik jika menemukan anak dengan gangguan fobia antara lain menjadi modeling yang baik untuk anak dengan cara anak mengamati bagaimana pendidik bereaksi secara adaptif dengan objek yang ditakuti anak. Misalnya, ketika anak takut untuk naik bis, maka pendidik dapat membantu anak untuk perlahan dengan tidak takut berjalan di samping bis. Nah, itulah beberapa contoh anak dengan gangguan emosi yang terjadi pada lembaga saya. Terima kasih. Apabila terdapat beberapa kata yang kurang dipahami, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.